Baik, selamat siang, Pak Bagus. Nama saya YSK Lemuel, NIM 81114191499 dari kelas Criminal Justice System pukul 15 sore. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagan yang saya buat terkait dengan sistem peradilan pidana terpadu. Ya, baik, ini adalah bagan Integrated Criminal Justice System yang saya buat. Sebelum kita menuju kepada pembahasan, pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Integrated Criminal Justice System atau sistem peradilan pidana terpadu. Integrated Criminal Justice System sendiri merupakan suatu sistem yang mampu menjaga keseimbangan dan serta pelindungan kepentingan, baik kepentingan yang dimiliki oleh negara, masyarakat, maupun individu. Terkait dengan kepentingan individu, termasuk juga kepentingan bagi para pelaku tindak pidana, beserta juga korban kejahatan dalam mendapatkan keadilan misalnya. Integrated Criminal Justice System ini sendiri dapat dikatakan berakar dari sebuah teori hukum yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu Legal System Theory atau teori sistem hukum, di mana pada intinya terdapat 3 komponen hukum yang mempengaruhi jalannya penegakan hukum. Dalam hal ini, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Oleh sebab itu, Integrated Criminal Justice System juga terdiri dari 3 komponen atau sistem yang ada di dalamnya, yakni yang pertama Integrated Legal Substance, yang kedua Integrated Legal Structure, dan yang ketiga Integrated Legal Culture. Yang pertama, Integrated Legal Substance dalam hal ini berhubungan dengan keterpaduan serta keselarasan yang bersifat horizontal dan vertikal. Vertikal dalam hal ini berhubungan dengan asas lex superior derogat legi inferiori, di mana hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat. Sehingga Integrated Legal Substance ini pada intinya memuat sebuah normatif sistem atau sistem normatif yang mencakup pembentukan, pengesahan, maupun penegakan keseluruhan aturan, norma, dan asas-asas hukum pidana, termasuk juga putusan perkara pidana yang sudah bersifat mengikat atau inkrah. Lalu, sistem yang kedua adalah Integrated Legal System, yang berhubungan dengan legal system atau struktur hukum. Dalam hal ini berhubungan dengan keterpaduan serta keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Sehingga pada intinya Integrated Legal System memuat administratif system, yang mana merupakan sebuah sistem yang berkaitan dengan dibentuknya suatu lembaga hukum pidana, termasuk perihal elemen-elemen yang terkandung di dalamnya, yang meliputi juga proses, kinerja, serta koordinasi antara lembaga-lembaga hukum pidana tersebut, agar dapat tercipta penegakan hukum pidana yang terpadu. Sehingga hal-hal seperti permasalahan tumpang tindih kewenangan, penegakan hukum antar lembaga dapat menjadi lebih teratasi. Lalu selanjutnya, sistem yang terakhir adalah Integrated Legal Culture, yang berhubungan dengan keterpaduan serta keselarasan dalam hal penghayatan dan kesatuan pandangan, sikap, serta falsafah secara menyeluruh terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum yang mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Pada intinya, Integrated Legal Culture ini berhubungan dengan social system, dikarenakan pandangan masyarakat adalah faktor utama dalam sistem ini. Integrated Legal Culture ditujukan untuk terciptanya ketentraman, serta ketertiban, serta tegaknya hukum yang berintikan kejujuran, kebenaran, dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan disiplin hukum pidana di dalam masyarakat Indonesia. Jadi, walaupun di antara ketiga sistem hukum tersebut memiliki ruang lingkupnya masing-masing, namun pada akhirnya ketiga sistem hukum tersebut harus saling selaras dan terpadu demi mencapai fungsi dan tujuan dari Integrated Criminal Justice System, yang mana menurut Profesor Muladi, yang pertama adalah untuk melindungi masyarakat. Dalam hal ini melalui upaya penanganan serta pencegahan kejahatan. Yang kedua adalah untuk menegakkan dan memajukan hukum sebagai upaya penghormatan hukum. Dan yang ketiga adalah untuk menjaga hukum dan ketertiban, seperti dalam hal menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan hukum pemidanaan yang berlaku, sebagai bentuk upaya dalam menjaga ketertiban umum. Sekian presentasi dari saya, YSK Lemuel. Terima kasih.